Pertama-tama, data titik koordinat yang telah dipindahkan dari GPS ke dalam laptop harus diubah terlebih dahulu dari format GPX ke dalam format KML sebelum digunakan di Google Earth Pro. Untuk mengubah format ini menggunakan bantuan aplikasi yaitu DNR GPS. Untuk langkah-langkahnya, pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi dari DNR GPS. Kemudian kita klik file, load from, kemudian pilih file. Kemudian kita harus memastikan bahwa format yang kita cari yaitu GPS Action Format. Kemudian kita pilih waypoint yang masih dalam format GPX. Kita klik open. Ini kita klik OK saja. Kemudian di sini akan muncul data-data. Kemudian kita blok semua datanya. Dan kemudian kita save data itu dengan klik file, kemudian save to dan pilih file. Kemudian kita simpan dalam format KML atau kalau di sini Google Keyhole Markup Language. Kemudian kita simpan, kita bisa menamakannya plot sampling. Kemudian kita save. Dan kemudian kita tekan OK. Kita tutup saja. Selanjutnya kita akan membuat peta sederhana dengan Google Earth Pro dengan data-data yang telah kita ubah menjadi KML sebelumnya. Pertama, kita buka aplikasi Google Earth Pro. Kemudian memasukkan data-data yang sebelumnya, ini kita close saja. Kita tinggal klik file, kemudian open, dan klik data yang telah kita simpan sebelumnya. Lalu kita open. Dan akan terlihat seperti ini. Kita di sini akan membuat dua peta. Yang pertama itu kita akan membuat peta besar. Ini menunjukkan di mana lokasi pembuatan plot tersebut. Ini kita atur, kita tegakkan. Kemudian di sini kita akan membuat titik baru, yaitu dengan cara klik plus mark. Kemudian akan muncul seperti pin dan kita bisa memilih yang lain dan juga membesarkannya. Lalu kita pencet OK dan kemudian kita arahkan di titik plot tersebut. Ini kira-kira berada di sebelah sini dan kita menamainya misal plot sampling. Kemudian sekiranya bila sudah pas kira-kira di titik tersebut, lalu kita klik OK. Kemudian untuk menghilangkan titik-titik yang berada di bawahnya, kita tinggal memencet atau mengklik bagian ini sehingga titik-titik di bawahnya akan menghilang. Kemudian untuk memperjelas lokasi, kita juga akan menambahkan titik Kabupaten Sleman karena plot tersebut dibuat masih dalam kawasan Kabupaten Sleman. Kita pencet plus mark, kemudian kita dapat menggantinya dengan icon yang lain, misal dengan ini.
kita besarkan. Kita pencet OK, kemudian kita arahkan kira-kira berada di sebelah sini. Kita tulis Kota Sleman. Sekiranya sudah berada di titik Kota Sleman, lalu kita pencet OK. Kita dapat mengaturnya supaya berdiri tegak atau bisa dibilang datar. Sekiranya sudah cukup, kemudian kita dapat menyimpannya, yaitu dengan mencet tombol save image, dan kemudian akan muncul arah mata angin, legenda, kemudian skala, dan juga judul. Untuk judul kita mungkin bisa menamainya peta besar. Kemudian untuk legendanya tidak perlu dipakai semua. Mungkin yang bisa dipakai di sini yaitu dari titik Kota Sleman dan plot sampling. Kita dapat memindahkannya di mana saja. Kemudian kita bisa memindahkannya di sebelah sini. Seperti ini. Sekiranya sudah cukup, kemudian kita dapat menyimpan gambar dari peta ini dengan cara save image, dan secara otomatis dia akan tersimpan dalam format JPEG. Kita bisa menamainya peta besar, lalu kita save. Kemudian kita selanjutnya akan membuat peta utamanya. Kita tinggal klik bagian X ini, kemudian kita tampilkan dari plot sebelumnya. Kemudian kita cukup hilangkan plot sampling, dan untuk Kota Sleman kita cukup biarkan saja, dan kita zoom.
Kemudian kita rapikan. Untuk titik koordinat yang dapat kita lihat di sini, plotnya atau titiknya tidak lurus, sehingga harus kita rapikan agar seperti garis lurus, karena metode yang kita digunakan yaitu belt transect atau secara berjajar. Caranya yaitu dengan klik plus mark, kemudian kita bisa mengganti ikonnya, kita bisa besarkan, lalu klik OK. Kemudian kita dapat menaruhnya kira-kira di sini, dan kemudian kita bisa menamainya plot 1. Kita arahkan kira-kira di sebelah sini. Sekiranya cukup, kita klik OK. Dan agar tidak tertumpuk, kita bisa menghilangkan titik plot sebelumnya, yaitu dengan memencet bagian ini. Kemudian hal yang serupa dilakukan pada titik-titik yang lain sampai pada plot ke-10, sehingga terbentuk seperti garis lurus. Selanjutnya, setelah terbentuk belt transect, kemudian kita dapat menambahkan di mana lokasi pembuatan plot tersebut. Plot ini dibuat di lava bantal. Caranya yakni dengan kita mencari di sini lava bantal di Jalan Barbah, kemudian kita search, dan secara otomatis akan ada lokasi dari lava bantal. Kemudian kita dapat atur dan kita rapikan. Sekiranya jika sudah cukup, kemudian kita dapat menambahkan peta besar yang sebelumnya telah kita buat, yaitu dengan cara klik image overlay, kemudian kita browse. Nah, kemudian kita dapat mengatur dari gambar tersebut, gambar sebelumnya. Ini dapat kita kecilkan saja, kemudian kita atur kembali. Dan ini bisa
bisa kita letakkan di pojok saja, pojok bawah. Sekiranya ini sudah cukup, lalu kita dapat menekan OK. Kemudian agar tidak terlihat sama, kita dapat menambahkan kotak atau garis di samping dari si peta besar, itu dengan cara klik polygon. Dan kemudian kita membuat garisnya. Kemudian kita dapat rapikan dan kita taruh di pojok bawah. Sekiranya cukup, kemudian kita dapat menyimpan dari gambar ini, yakni dengan save image, dan nanti akan muncul judul, legenda, arah mata angin, dan juga skalanya.
untuk judulnya kita bisa menamakan peta lokasi sampling. Kemudian untuk legenda cukup, dan kita bisa menggantinya dengan plot sampling 1 sampai 10. Skalanya cukup. Kemudian kita bisa menempatkan skalanya di sebelah sini, dan untuk arah mata angin bisa di sini. Kita dapat rapikan kembali. Sekiranya sudah cukup, kita dapat menyimpan gambar tersebut. Kita dapat menyimpannya peta lokasi sampling. Dan inilah peta sederhana dari plot sampling yang telah terbuat, di mana plot sampling ini dibuat di Kabupaten Sleman dan dekat dengan Lava Bantal.